Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 pada kesempatan presentasi kali ini, kita akan diskusi mengenai tugas dan fungsi dari pendidikan. Kelompok 6 beranggotakan Dina Zahrotusaniah, Erlangga Yoga Perdana, Farid Mufidi, dan Fatna Sabila Rusyidah. Baik, langsung saja. Kita mulai pembahasan yang pertama, yaitu mengenai tugas pendidikan. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam pasal 3 yang berbunyi, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Menurut Anwar, pendidikan merupakan sebuah pengalaman. Pendidikan tidak hanya menyangkut tentang bidang studi, melainkan juga berfokus pada peningkatan aspek-aspek kepribadian dalam peserta didik. Aspek-aspek ini bisa menyangkut selain bidang studi, selain akademik, aspek karakter juga, dan aspek keagamaan. Lalu, menurut Anwar, pendidikan juga bisa berasal dari mana saja dan siapa aja dan kapan saja. Bahkan seorang anak pun dapat mendidik orang tuanya atau bahkan murid bisa mendidik gurunya. Jadi pendidikan itu tidak hanya selalu ada di dalam sekolah seperti itu. Lalu selanjutnya, secara umum tugas pendidikan terbagi ke dalam beberapa aspek yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya akan menjelaskan tugas dari pendidikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 yang telah disebutkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa tugas dari pendidikan itu menyangkut ke dalam 3 aspek, yaitu aspek akademis, aspek kepribadian atau akhlak, dan aspek spiritual. Yang pertama, aspek akademis. Dalam aspek akademis, pendidikan bertugas untuk mengajarkan ilmu pengetahuan tertentu kepada peserta didiknya seperti ilmu sains, ilmu matematika, ilmu-ilmu sosial, dan ilmu-ilmu lainnya. Yang kedua, aspek kepribadian atau akhlak. Aspek ini lebih dikenal dengan sebutan pendidikan karakter. Dalam aspek ini, pendidikan bertugas untuk membimbing peserta didik untuk menumbuhkan ataupun mengembangkan karakter dalam diri peserta didik, misalnya kejujuran, toleransi, nasionalisme, berakhlak mulia, dan bertanggung jawab. Namun, S. Nasution menyatakan bahwa sistem pendidikan di Indonesia belum bisa atau dapat dikatakan gagal dalam menumbuhkan pendidikan karakter dalam diri peserta didik. Banyak lulusan-lulusan yang mendapatkan nilai terbaik namun memiliki moral yang rendah. Contohnya, banyak yang menggunakan kecerdasan yang didapat untuk digunakan dalam tindak kejahatan. Yang ketiga adalah aspek spiritual. Dalam agama Islam, aspek ini merupakan tujuan utama dari pendidikan. Pendidikan diupayakan dapat mendekatkan peserta didik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengamalkan Al-Quran dan Sunnah Rasul dalam kehidupan sehari-harinya. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Farid. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi selanjutnya adalah tentang fungsi dari pendidikan. Sebelum kita lanjut ke fungsi, kita harus mengetahui dulu apa itu tujuan pendidikan. Nah, tujuan pendidikan tersendiri adalah transfer of value atau mentransfer sebuah nilai. Nah, mengapa alasannya? Karena memang kita lihat dari sudut pandang sekolah atau sarana pendidikan, pelatihan dan pembelajaran, kita mengenal tentang sebuah ilmu, yaitu ilmu pengetahuan alam. Di sana berbagai banyak ilmu. Namun kenapa tidak disebutkan pendidikan ilmu pengetahuan alam di dalam sebuah pembelajaran tersebut? Karena memang hakikatnya itu adalah sebuah materi. Nanti akan disampaikannya oleh pembelajaran, yaitu dengan tujuan transfer of material. Dalam pendidikan ini kita sangat kompleks melihat kepada pendidikan kewarganegaraan atau pelajaran PKN. Mengapa PKN istilahnya mengandung sebuah
pendidikan karena memang menanamkan sebuah nilai atau moral untuk memajukan sebuah bangsa agar bangsa kita tidak terpuruk seperti itu. Nah, oke, kita lanjut langsung kepada fungsi dari pendidikan tersebut. Nah, di sini saya akan membahas dua fungsi, yaitu ada keumuman yang menurut kami sendiri dan juga ada menurut Muhammad Anwar. Oke, menurut keumuman, pendidikan adalah untuk menjadikan manusia sebagai manusia seutuhnya atau manusia yang bijaksana dalam segi perilaku ataupun nilai yang sesuai dengan peradaban yang berlaku. Adapun pendidikan yang formal disaranai oleh sekolah. Nah, sekolah adalah tempat pendidikan, pelatihan dan pembelajaran untuk menjadikan manusia agar berperilaku dan memiliki kecerdasan dalam menghadapi masa yang akan datang. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Kemudian menurut M. Anwar mengutip perkataan dari Ricci bahwasanya pendidikan itu adalah suatu aktivitas sosial yang memungkinkan masyarakat tetap ada dan berkembang. Nah, dalam konteks yang lebih kompleks lagi, bahwasanya pendidikan itu mengalami proses spesialisasi dan melembaga. Nah, dengan pendidikan formal yang senantiasa saling hubung dengan pendidikan informal di luar sekolah, seperti itu. Arti luas dalam pendidikan berorientasi pada sekte hubungan antara pendidikan formal dan informal. Pendidikan formal sendiri mengacu kepada berorientasi kepada sektor keahlian keilmuan. Nah, untuk pendidikan informal sendiri berorientasi pada sektor sosial masyarakat. Nah, mungkin segitu fungsi yang dapat saya sampaikan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi pendidikan menurut Iwayan Chong-Sujana. Di sini fungsi pendidikan menurut Iwayan Chong-Sujana dibagi dua. Yang pertama untuk pemerintah, yang kedua untuk masyarakatnya sendiri. Masing-masing poin tersebut di dalamnya terdapat 6 subpoin. Nomor 1 sampai 6 dalam pemerintahan akan dijelaskan oleh saya, sementara nomor 4 sampai nomor 6 di dalam masyarakat akan dijelaskan oleh Fatna. Kita mulai saja untuk yang pertama, fungsi pendidikan yang pertama di pemerintahan ialah menciptakan generasi penerus bangsa. Kenapa hal tersebut ditugaskan kepada pendidikan? Karena pendidikan dianggap mampu mencetak generasi penerus bangsa yang expert atau yang ahli dalam bidangnya. Hal ini berhubungan dengan ketersediaan berbagai macam jenjang pendidikan dan juga penjurusan yang ada, sehingga banyak melahirkan ahli-ahli dalam bidangnya. Yang kedua, pendidikan sebagai alat untuk mengukur kepedulian terhadap generasi penerus bangsa. Ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 4 Ayat 6 yang berbunyi bahwa masyarakat Indonesia memiliki tanggung jawab akan pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Dengan adanya kontribusi masyarakat dalam dunia pendidikan, diharapkan masyarakat sadar bahwa pendidikan merupakan bidang yang penting untuk mengembangkan bakat-bakat generasi penerus bangsanya, sehingga akan timbal balik ke masyarakat tersebut. Ketiga, pendidikan sebagai alat transformasi nilai. Pendidikan di Indonesia tidak hanya mengesahkan atau memikirkan kognitifnya saja, tetapi
dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 lebih menekankan kesesuaian antara pendidikan dengan nilai, norma, budaya masyarakat setempat. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari ketimpangan antara output pendidikan dengan kebutuhan masyarakat. Sehingga di dalam pelaksanaan pendidikan Indonesia lebih mengutamakan transformasi nilai-nilai, norma, budaya yang ada di lingkungan sekolah tersebut berada. Nomor 4, pendidikan memberikan informasi dan pemahaman. Manfaat pendidikan ini untuk meningkatkan serta memberikan informasi serta pemahaman terhadap ilmu pengetahuan secara menyeluruh kepada setiap anggota peserta didik. Hal ini merupakan salah satu yang paling penting dan merupakan tujuan serta manfaat utama dari sebuah pendidikan. Setelah itu, yang kelima, pendidikan sebagai pencegah dari tindakan kejahatan. Bisa kita ketahui bahwa dengan adanya pendidikan, seseorang bisa mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Sehingga jika seseorang sudah tahu hal tersebut, maka dia bisa mencegah sebuah tindak kejahatan. Untuk keenam, membentuk karakter bangsa. Manfaat pendidikan selanjutnya adalah membentuk karakter bangsa yang bermartabat juga bermoral. Kita sudah ketahui bahwa pendidikan, tadi sudah disebutkan bahwa pendidikan juga membentuk nilai-nilai, norma, dan peraturan yang berlaku di masyarakat setempat. Jadi sudah akan terbentuk juga generasi yang bermartabat dan bermoral. Selanjutnya, fungsi pendidikan untuk masyarakat. Fungsi yang pertama ialah pendidikan sebagai sosialisasi. Zaman dahulu mungkin orang-orang tidak akan mengambil sebuah contoh dari pendidikan ya, dari bidang pendidikan, tetapi akan meniru secara langsung dari orang-orang yang menurut mereka benar. Namun, dengan kemajuan zaman, sekarang pendidikan dibebankan hal tersebut. Kenapa? Karena pendidikan dianggap lebih bisa dipandang untuk mengemban tugas tersebut, dipandang mampu untuk mengemban tugas tersebut. Selain keluarga, pemerintah, lembaga keagamaan, dan perekonomian juga ditekankan untuk melakukan tugas yang sama, sehingga dapat saling memperkuat antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, tugas pendidikan di masyarakat yang kedua ialah sebagai kontrol sosial. Durkheim menjelaskan bahwa pendidikan seorang itu dipergunakan untuk meredam sebuah keegoisan dan kerakusan seorang individual. Selanjutnya, di fungsi yang ketiga ialah sebagai pelestari budaya. Kita bisa ketahui bahwa pendidikan sebagai pelestari budaya dengan apa? Misalnya kita di SMA, di sekolah-sekolah diajarkan untuk di Jawa Barat ya, seperti misalnya bahasa Sunda, kemudian tarian saman, lain sebagainya dalam dunia seni. Secara tidak langsung, kita juga melestarikan budaya-budaya yang ada di Indonesia agar tidak punah. Soalnya, apabila bukan kita, siapa lagi? Dan apabila bukan sekarang, kapan lagi? Terima kasih. Selanjutnya diteruskan oleh Fatna. Baik, selanjutnya, fungsi pendidikan bagi masyarakat yang keempat itu ialah sebagai seleksi. Seleksi di sini ialah dalam hal seleksi, sekolah melakukan penyaringan terhadap calon siswa yang hendak masuk ke dalam sekolah tersebut dengan menggunakan NEM, contohnya seperti itu. Lalu yang kelima itu sebagai perubahan sosial. Nah, di sini pendidikan memiliki fungsi dan tujuan untuk melakukan perubahan sosial. Maksudnya, ialah pendidikan melakukan reproduksi budaya. Di dalam pendidikan, siswa juga akan diajarkan dengan kebiasaan-kebiasaan baru yang nantinya akan merubah kebiasaan lama menjadi yang lebih modern. Lalu untuk yang keenam, pendidikan ini sebagai partner masyarakat, di mana sekolah sebagai partner masyarakat ini disebabkan karena adanya timbal balik antara sekolah dengan masyarakat yang saling berkaitan.
Jadi sekolah ini membantu menciptakan generasi yang tentunya nanti akan terjun juga di masyarakat dan bermanfaat untuk masyarakat. Baik, sebelum kita tutup, pada presentasi kali ini menyimpulkan bahwa tugas dari pendidikan itu bukan hanya memberikan pembelajaran berupa bidang studi, melainkan ada 3 aspek dari tugas pendidikan itu. Yang pertama, aspek akademis, bidang studi. Yang kedua, aspek pribadi atau akhlak, yang biasa kita sebut dengan karakter. Dan yang terakhir itu aspek rohani atau keagamaan. Lalu, secara umum, fungsi dari pendidikan itu ialah memanusiakan manusia menjadi manusia yang sebenarnya, tentunya dengan norma yang dijadikan sebagai landasannya. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 6. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.